Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa yang ada di rumah. Kembali lagi dengan program Bincang-Bincang Hukum yang akan menemani sarapan pagi Anda bersama saya, Rafli Aditya SIP MIP, yang akan menjadi pemandu atau menjadi presenter jalani acara bersama narasumber kita dari salah satu universitas terkemuka di Indonesia, yaitu Universitas Pajajaran. Narasumber kali ini merupakan salah satu dosen ataupun akademisi yang saat ini mengajar di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Beliau bernama Bapak Dr. Isnan Lian Darojat, SIP, MTRIP. Dan saat ini kita sudah terhubung langsung dengan beliau. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabar Pak Isnan? Selamat pagi, Mas Rafli. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabar Anda sendiri, Mas Rafli? Senang sekali Al- ya bisa kembali bertemu lagi dengan Anda. Mas Rafli ini dulu mahasiswa saya ya. Dulu kami bertemu di lingkungan kelas, dalam suasana kelas. Nah, sekarang sudah luar biasa sekali Anda. Bagaimana kabar Anda, Mas Rafli? Alhamdulillah Pak Isnan, kabar saya baik. Namun eh, saya bisa duduk di sini selaku presenter, selaku pembawa acara di salah satu kanal TV di Indonesia itu TV One, tentunya berkat dukungan dan doa Bapak sewaktu saya masih menjadi mahasiswa S1 di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Dan saya sangat bangga bisa memiliki dosen yang saat ini juga sudah mencapai pada strata 3 dan mendapatkan gelar doktor di Universitas Pajajaran khususnya di Fakultas Hukum. Seperti itu Pak Isnan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mas Rafli. Saya juga sangat bangga bisa memiliki mahasiswa seperti Anda. Ini pada pagi hari ini kita mau bahas apa ini Mas Rafli? Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang substansial di Bincang-Bincang Hukum kali ini, Baik, saya akhirnya bisa bertemu lagi nih dengan Pak Ihsan karena kemarin saya mendapatkan dari tim yang menghubungi Bapak bahwa Bapak saat ini sangat sibuk sekali ya mengajar di Universitas Pajajaran gitu. Karena jadwal Bapak yang begitu padat sehingga Bapak pada akhirnya baru sempat atau baru bisa menyanggupi untuk bisa hadir di program Bincang-Bincang Hukum pada pagi hari ini. Apakah benar Bapak jadwal Bapak mengajar itu saat ini terutama di Fakultas Hukum begitu padat ya? betul Mas Rafli. Kebetulan saat ini saya memegang program untuk mengajar di S1 dan juga S2. Kemudian di S1 saya punya beberapa mahasiswa bimbingan. Jadi memang sangat sibuk ya untuk saat ini. Jadi mohon maaf Mas Rafli dan juga tim dari TV One, saya baru bisa untuk bergabung pada bincang-bincang hukum pagi ini, baru bisa di hari ini ya. Mohon maaf sekali. Baik, tapi alhamdulillahnya yang penting Pak Dr. Isnan bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini. Baik, tidak Alhamdulillah. berpanjang lebar, kita langsung saja masuk ke pembahasan nih, Pak. Jadi Baik, saat ini Indonesia ada salah satu isu hukum yang memang menjadi pembicaraan yang sangat luar biasa gitu. Salah satunya yaitu hukum perdata. Mungkin dari betul. Bapak Dr. Isnan sendiri bisa memberikan pengenalan terlebih dahulu bagaimana hukum perdata itu. Bisa dimulai mungkin, Pak. Baik, terima kasih Mas Rafli. Baik, jadi bisa kita definisikan, kita akan belajar dari definisinya dulu ya. Sederhananya, hukum perdata itu bisa kita artikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya hukum yang mengatur antara saya dengan Mas Rafli dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita terkait dalam sebuah urusan, misalnya tentang perikatan, atau misalnya mungkin kita bisa dibilang keluarga, lalu di situ ada hak waris. Nah, jadi hukum perdata itu kurang lebih membahas tentang hal-hal yang membicarakan tentang empat buku. Jika dilihat dari sistematikanya, apa saja empat buku itu? Jadi buku satu itu membahas tentang orang, kemudian buku dua itu membahas tentang benda, buku tiga tentang perikatan, dan buku empat itu tentang pembuktian atau daluarsa. Begitu kira-kira Mas Raffi. Sederhananya ya.
Baik, ternyata baru pengenalannya saja sudah cukup kompleks ya, Pak Isnan. Akan tetapi, saya bisa mengambil satu contoh bahwa hukum perdata ini ternyata merupakan salah satu hukum yang paling melekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Karena banyak sekali kasus-kasus misalnya warisan dari keluarga, salah satu keluarga yang sudah meninggal, yang dimana salah satu keluarga ataupun keluarga tersebut hanya mengatakan nanti sajalah diaturnya gitu ataupun ini mah tidak perlu memerlukan pendekatan hukum yang substansial gitu dan pada akhirnya saya bisa melihat bahwa kasus warisan ini merupakan salah satu kasus yang pada akhirnya akan sering menimbulkan konflik terutama di skala keluarga gitu Pak Isnan. Ya, betul sekali itu Mas Rafli. Itu kondisi yang sangat sering terjadi ya Mas Rafli. Ya, benar. Banyak orang yang menganggap, ah ya sudahlah ini kan warisan keluarga. Padahal kalau menurut hukum, tanah dan misalnya warisan itu belum bisa dialihkan sebelum ada pembagian yang sah atau akta warisnya jelas. Jadi harus ada pembagian yang sah dulu, harus ada aktanya dulu, baru bisa diresmikan. Kalau misalnya tidak ada akta, tidak ada pembagian yang sah, maka bagian dari keluarga itu belum bisa mengakui tanah dan warisan itu sebagai hak miliknya. Gitu Mas Raffi. Baik, penjelasan dari Dokter Isnin membuka pikiran saya Pak bahwa sepertinya pendidikan akan hukum terutama di skala masyarakat ataupun keluarga itu memang sangat-sangat diperlukan ya karena banyak sekali urusan-urusan di lingkungan keluarga itu ternyata jika memang tidak diatur melalui ketetapan hukum yang pasti akan menimbulkan konflik di antara keluarga gitu dan pada akhirnya silaturahmi ya dari segi silaturahmi bakalan akan menjadi renggang gitu. Kemudian hubungan antara keluarga juga menjadi tidak positif dan pada akhirnya dikarenakan adanya kasus seperti ini akan menjadikan keluarga tersebut menjadi tidak harmonis gitu, Prof. Gitu Pak Isnan. Nah, Tepat saya sekali agak Mas. lupa, saya agak lupa nih terkait bagaimana sistematika secara lebih detail terkait buku satu, buku 2, buku 3, buku 4 yang sudah tadi Pak Dr. Isnan sampaikan. Mungkin bisa dijelaskan kembali Pak supaya pemirsa di rumah itu bisa mengetahui secara lebih detail ataupun lebih rinci bagaimana sistematika dari hukum perdata ini Pak. Seperti itu. Baik. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya Mas Rafli bahwa berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata, sistematika hukum perdata itu dibagi menjadi 4 buku. Buku pertama itu tentang orang, buku kedua tentang benda, 3 perikatan, dan 4 itu tentang pembuktian atau daluarsa. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu ya, dari buku yang pertama, tentang orang. Jadi buku satu itu mengatur hal-hal seperti status hukum seseorang, kemudian mengatur juga tentang perkawinan, perceraian, serta hubungan antara anak dengan orang tua. Misalnya begini Mas Rafli pastinya sering ya menemui kondisi di mana ada perkawinan siri di situ, pernikahan siri ya. Nah, pernikahan siri itu tidak tercatat oleh negara. Akibatnya apa? Akibatnya ketika sang suami meninggal, istri itu tidak bisa menuntut hak warisnya. Karena apa? Karena istri itu tidak memiliki bukti pernikahan secara hukum. Dalam hukum perdata, perkawinan yang sah itu harus dicatatkan secara hukum. Jadi kalau misalnya tidak ada pencatatan secara hukum itu, maka hak-haknya tidak bisa diakui. Oleh karena itu, pencatatan sipil itu menjadi sangat penting. Begitu, Mas Raffi. Baik, penjelasannya sangat substansial dan detail dari Bapak Dr. Isnan ya. Baik, Pak. Ya, Namun karena di Indonesia ini kasus yang sering muncul ke permukaan itu sepertinya lagi-lagi seringnya masalah warisan gitu, Pak. Salah satu contohnya adalah betul. salah satu kasus menariknya adalah ketika mungkin mereka sudah menjalin kesepakatan antara masing keluarga itu tentunya mereka pasti memiliki haknya masing-masing. Namun terkadang ketika belum mencapai kesepakatan, seringkali salah satu anggota keluarga itu melakukan pergerakan yang sebelumnya tidak disepakati terlebih dahulu oleh anggota keluarga yang lain gitu. Seperti misalnya adalah salah satu keluarga ini menjual tanah warisan kepada seseorang tentunya untuk mendapatkan keuntungan gitu. Dan pada akhirnya ketika anggota keluarga yang lain baru mengetahui apa yang terjadi terhadap tanah warisan yang dimiliki sebelumnya, otomatis terjadi konflik lagi nih Pak.
Dan pada akhirnya pembeli yang akan membeli tanah warisan tersebut merasa dirugikan karena eh, haknya itu dituntut kembali karena mereka mengatakan bahwa tanah yang dijual pada kesempatan kali ini tidak ada kesepakatan sebelumnya dan pada akhirnya ini akan merugikan kedua belah pihak gitu Pak. Dari pihak pembelinya juga merasa dirugikan karena tanahnya dituntut lagi dan dari pihak internal keluarganya pun akan lebih dirugikan karena akan terjadi konflik dan akan menurunkan keharmonisasian dalam keluarga tersebut. Seperti itu, Bapak Dr. Isna. Betul sekali Mas Rafli. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya tentang warisan tadi, itu memang sangat sering terjadi karena itu penting sekali ya adanya pembagian yang sah dan juga akta waris. Akta waris itu adalah hal yang paling utama dalam warisan. Dan ketika kita berbicara tentang warisan, jadi warisan itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu diatur dalam buku 2. Buku 2 itu membahas tentang warisan itu sendiri. Nah, biasanya itu kalau misalnya kita membahas warisan, ketika orang tua masih hidup, itu kita dianggap kurang ajar justru ya, Mas Rafli ya. Benar, Pak, benar. Dianggap padahal itu penting sebenarnya. Agar apa? Agar seperti tadi kondisinya. Jadi ketika yang punya tanah, yang punya warisan itu sudah meninggal, misalnya orang tua kita, tidak akan terjadi pertikaian di masa depan. Jadi sebaiknya, untuk pemirsa di rumah juga, lebih baik warisan itu memang dibahas dari sebelum-sebelumnya. Jadi agar akta warisnya jelas, pembagiannya sah, pembagiannya adil. Kalau misalnya ada bagian-bagian yang dirasa kurang adil, bisa untuk didiskusikan dulu, bisa untuk dibicarakan dulu, sehingga di kemudian hari itu tidak akan timbul pertikaian. Baik. Terima kasih penjelasan dari dosen saya yang sangat hebat ya sekarang gitu. Baik Pak, Waduh, mungkin karena dari tadi kita sudah berkutat di buku satu dan buku 2, mungkin kita akan lanjut ke pembahasan buku 3 gitu Pak. Yang dimana yang saya ketahui buku 3 itu merupakan buku yang menjelaskan tentang perikatan dan perjanjian. Apakah benar Pak? benar sekali Mas Rafli. Nah, membahas buku 3, sekarang saya mau bertanya dulu nih ke Mas Rafli. Dulu waktu Waduh. semasa Rafli jadi mahasiswa di Jatinangor, Mas Rafli tinggal di kos. Ya, saya saat ini kos di Hegerman Pak dulu waktu menjadi mahasiswa tentunya. Oke, baik di hacker mana ya. Nah, jadi buku 3 itu berbicara tentang perikatan. Jadi sesuatu yang mengikat antara individu yang satu dengan individu yang lain. Atau bisa kita katakan juga perjanjian atau kontrak ya. Jadi buku 3 membahas tentang itu. Nah, misalnya contoh seperti Mas Rafli, dulu waktu masih menjadi mahasiswa itu tinggal di kos di hacker mana. Nah, seharusnya itu ada kontrak dari sewa menyewa kos itu. Karena gini Mas Rafli, sekarang itu anak-anak kos ya mahasiswa saya itu banyak mereka yang mengeluhkan tiba-tiba ada kenaikan harga. Mas Rafli pernah mengalami kenaikan harga dulu waktu masih tinggal di kos saat mahasiswa? Berdasarkan pengalaman saya sih, Pak, dulu saya alhamdulillahnya tidak mengalami fenomena seperti itu, namun kebanyakan dari teman-teman saya sih seperti itu, Pak. Oke, nah ya, alhamdulillah Mas Rafli berarti mendapatkan ibu kos, bapak kos yang baik ya, tidak ada kenaikan harga. Alhamdulillah. Karena memang beberapa mahasiswa saya itu curhat ke saya, mereka mendapatkan kenaikan harga di kosnya. Nah, itu masuk ke dalam kasus kontrak sewa menyewa antara pemilik kos dan penyewa kos. Banyak yang tidak membuat perjanjian tertulis, Mas Rafli. Jadi kalau misalnya ada contohnya tadi kenaikan harga atau misalnya pengusiran secara sepihak atau mungkin ada kerusakan-kerusakan barang-barang yang ada di kamar kos tersebut, maka di antara pemilik kos dan juga penyewa kos itu akan mengalami kebingungan. Mereka tidak akan bisa menentukan hukum mana yang paling tepat untuk memberikan misalnya keadilan atau sanksi jika barang-barang itu rusak. Jadi penting sekali sebenarnya Mas Raffi di dalam sewa menyewa kos itu contohnya ada perjanjian yang tertulis. Jadi nanti kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, nah itu kita bisa kembali ke perjanjian yang sudah tertulis itu, kembali kepada hukum yang sudah disepakati bersama. Dulu waktu Mas Rafli kos ada perjanjian tertulisnya atau tidak? Alhamdulillahnya ibu kos saya ada perjanjian, Pak. Jadi sehingga ketika saya ada keluhan ataupun ada fasilitas fasilitas kos seperti WiFi ataupun
air yang macet ataupun wifi yang tidak berfungsi, saya bisa melaporkan kepada ibu kos dan pada akhirnya ibu kos itu bersedia untuk memperbaiki segala permasalahan yang saat itu saya alami. Seperti itu, Pak. Oke, berarti Ibu Kos Mas Rafli ini sangat paham ya terhadap hukum karena sekarang kondisinya bahkan ya sampai sekarang saja itu masih banyak yang belum sadar hukum. Jadi ketika melakukan proses sewa menyewa kos itu mereka tidak membuat perjanjian tertulis. Jadi kalau dulu Ibu Kos Mas Rafli itu membuat perjanjian tertulis itu adalah salah satu langkah yang sangat tepat, langkah yang sangat baik agar ketika ada sebuah permasalahan, permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara adil lewat perjanjian yang sudah dibuat, lewat hukum yang sudah disepakati bersama. Begitu Baik. Mas Raf. Baik, saya bisa menyimpulkan bahwa dari teman-teman saya tentunya yang mengalami kejadian serupa atau fenomena serupa, tentunya ketika tidak ada perjanjian secara tertulis ataupun tanda tangan kontrak seperti itu, mereka mau tidak mau ketika ketika terjadi permasalahan di kosnya, tentunya akan mematuhi bagaimana kesepakatan secara sepihak yang dilakukan oleh pihak kos yang berkaitan gitu, Pak. Baik, kemudian karena kita sudah membahas secara terperinci mengenai buku 1 sampai buku 3 karena di hukum perdata ada sampai ke buku 4 maka kali ini mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana buku terakhir yaitu buku 4 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagaimana Pak Isnan? Bisa dijelaskan? Baik, baik. Namun sebelum itu saya ingin izin menambahkan untuk buku 3 ya Mas Rafli seperti yang Baik, Mas Rafli silakan tadi. silakan. Ya. Jadi kalau tidak ada perjanjian tertulis, otomatis misalnya ada kenaikan harga itu secara sepihak ya mau tidak mau kita sebagai anak kos, sebagai penyewa kos harus mengikuti aturan dari pemilik kos. Nah karena itu untuk pemirsa di rumah, mahasiswa saya ya terutama, kalau misalnya kalian itu menyewa kos, nah kalian buat perjanjian tertulis ya yang bisa disepakati bersama dengan pemilik kos yang kalian tinggali. Kemudian buku 4 ya Mas Rafli. Buku 4 itu membahas tentang pembuktian dan daluarsa. Kadang itu orang lupa pentingnya pembuktian dan daluarsa. Padahal ini penting sekali ya, Mas Rafli. Buku ini menjelaskan cara pembuktian dalam hukum perdata. Apakah misalnya pembuktian itu dengan akta yang autentik, dengan saksi, atau dengan pengakuan. Dan ketika kita berbicara tentang daluarsa, daluarsa itu artinya adalah tenggat waktu ya, seperti yang sudah kita pelajari dulu saat di kelas Mas Rafli. Jadi itu buku 4 membahas tentang pembuktian dan daluarsa. Jadi segala sesuatu itu harus ada buktinya. Jadi kita nggak bisa hanya asal mengklaim gitu ya. Dan kemudian hak-hak yang dimiliki seseorang pun itu juga ada tenggat waktunya. Misalnya tenggat waktunya 10 tahun, hak itu bisa diakui. Kalau lebih dari 10 tahun artinya apa? Artinya hak tersebut sudah tidak bisa diakui. Kurang lebih seperti itu, Mas. Baik, berangkat juga dari fenomena perebutan warisan yang menjadi salah satu kasus perdata yang juga fenomenal ya di Indonesia. Mungkin kasus sengketa itu juga bisa menjadi salah satu contoh kasus hukum perdata yang menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah lingkungan akademisi ataupun masyarakat pada umumnya gitu Pak. Yang dimana saya pernah melihat salah satu kasusnya yaitu sengketa kepemilikan tanah yang dimana pemiliknya itu hampir 10 tahun sudah meninggal dunia Pak. Jadi seperti yang Bapak Isnan tadi sudah singgung bahwa di dalam hukum perdata kita miliki yang namanya tenggat waktu atau daluarsa gitu. Betul Jadi sekali. gugatan yang diajukan kepada pengadilan itu ditolak Pak karena kepemilikan yang sudah lewat selama 10 tahun itu sudah tidak jelas kepemilikannya itu berada di tangan siapa. Seperti itu sih Pak Isnan. Baik. Betul sekali Mas Raffi. Jadi banyak orang ya yang masih merasa punya hak. Iya, Nah, tapi lupa kalau di dalam hukum hak itu bisa hilang kalau tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. Itulah mengapa kita perlu paham batas waktu gugatan. Misalnya dalam perjanjian utang piutang, batas waktunya adalah 5 tahun. Atau mungkin warisan, bisa lebih dari itu. Mungkin bisa lebih dari 10 tahun ya. Nah, jadi tergantung konteksnya. Tapi intinya kita harus sadar bahwa setiap hak yang kita miliki itu ada tenggat waktunya, ada batas waktunya. Dan kita harus melihat batas waktu itu untuk mengklaim hak-hak yang kita miliki.
Jika sudah melewati batas waktu, maka kita sudah tidak punya hak untuk bisa mengakui apa yang seharusnya menjadi milik kita. Begitu, Mas Rafli. Jadi di dalam sistematika KUH Perdata, jadi ada 4 buku tadi ya Mas Rafli, dan satu hal lagi yang sering saya tekankan kepada mahasiswa saya di kampus, hukum perdata itu kelihatannya kering dan sangat teoritis. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalam kehidupan nyata, justru Mas Rafli, hukum perdata itu adalah hukum yang paling hidup. Mengapa? Karena setiap hari, bahkan dari kita lahir, kita menikah, kita bertransaksi, mewariskan, kemudian meninggal dunia, itu semuanya diatur dalam hukum. Jadi hukum perdata ini sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tadi di awal saya mendefinisikan bahwa hukum perdata ini adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Mas Raffi. Baik, penjelasannya sangat-sangat berharga buat terutama bagi pribadi saya sendiri dan tentunya buat pemirsa yang ada di rumah. Saya dari tadi mendengar penjelasan dari dosen saya dahulu yang pada saat itu mengajar saya di S1 dan juga S2. Saya bisa menyimpulkan bahwa tentunya kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat kita itu masih sangat rendah ya Pak. Jadi saya bisa memberikan rekomendasi atau memberikan saran kepada pemirsa di rumah ataupun masyarakat secara luas bahwa sepertinya pendidikan akan hukum itu memang sangat penting. Betul Dan sekali. juga pendidikan akan hukum itu akan menghindari kita dari berbagai konflik, dari berbagai pertikaian yang pada akhirnya akan merenggakan hubungan satu individu ataupun satu kelompok dengan satu kelompok yang lain, ataupun khususnya di lingkungan keluarga seperti itu. Tentunya ini juga pastinya akan berangkat daripada bagaimana pendidikan, terutama bagi mahasiswa gitu yang memiliki yang memiliki bekal pendidikan di pendidikan tinggi, terutama bagi mahasiswa Universitas Pajajaran yang saat ini diajar sama Bapak Dr. Ihsan Lianda Rojat, mungkin ketika lulus bisa memberikan sumbangsi ilmunya di lingkungan keluarga terlebih dahulu untuk Amin. memberikan pengertian kepada keluarganya, memberikan kepada lingkungan sekitarnya bahwa hukum perdata itu ataupun hukum-hukum yang lain memang sangat penting untuk menjaga kestabilan dalam kehidupan bersosial terutama. Seperti itu. Mungkin diskusi kita pada hari ini sangat-sangat bermanfaat tentunya bagi saya pribadi dan bagi pemirsa di rumah. Terakhir, untuk Bapak Dr. Isnan Liandaro Jet SIPM TRIP bisa memberikan sedikit atau bisa memberikan wejangannya kepada saya sendiri ataupun kepada pemirsa di rumah, khususnya mungkin mahasiswa-mahasiswa Bapak yang saat ini sedang menonton bincang-bincang hukum pada kali ini, Pak. Mungkin bisa disampaikan sedikit nasihatnya, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Mas Rafli untuk kesempatannya. Seperti yang tadi Mas Rafli sampaikan ya, betul sekali harapan saya untuk mahasiswa saya tentu saat nanti mahasiswa saya sudah lulus dan bahkan dari sekarang sih harapan saya sebenarnya ya, mahasiswa saya setidaknya itu bisa memperkenalkan dasar-dasar hukum seperti hukum perdata ini ke keluarganya masing-masing, ke lingkungan sekitarnya masing-masing. Namun secara luas untuk para pemirsa di rumah, saya ingin berpesan, jadi pahami hak dan kewajiban kalian dalam hukum, terkhususnya hukum perdata. Jadi jangan menunggu ada masalah muncul dulu baru belajar hukum. Karena dengan memahami hukum sejak awal, sejak ini tentu kita bisa mencegah konflik dan juga menyelesaikan permasalahan dengan baik. Jadi pesan saya, pelajari hukum dari sekarang, tipis-tipis saja nggak apa-apa. Yang terpenting kita sudah paham ya, contohnya hukum perdata. Hukum perdata ini adalah hukum yang sangat erat kaitannya dengan tiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kalau ada masalah itu bisa diselesaikan dengan lebih baik. Kira-kira kalau dari saya cukup sekian, Mas Rafli. Terima kasih. Baik, nasihat ataupun pesan yang sangat-sangat berharga untuk kita semua ya dari salah satu dosen ataupun akademisi Universitas Pajajaran yaitu Bapak Dr. Isnan Lian Darajat SIP MTRIP. Karena Terima dari kasih. Bapak Isnan sendiri juga sudah memberikan pesan ataupun nasihatnya kepada kita semua, maka berakhirlah pula program Bincang-Bincang Hukum TV One yang hampir 30 menit ini sudah menemani sarapan pagi Anda semua.
sarapan pagi pemirsa yang ada di rumah. Semoga dari apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ihsan Leander Roja bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya pribadi, dan khususnya mungkin bagi mahasiswa-mahasiswa Pak Ihsan yang saat ini memang menyempatkan waktunya untuk menonton program eh, kesempatan pada kali ini. Baik, terakhir dari saya pribadi, Bapak Isnan, semoga karir Bapak di Universitas Pajajaran tentunya bisa mencapai kepada karir yang lebih gemilang. Tentunya saya akan terus Amin. berdoa kepada Bapak tentunya di Terima Fakultas kasih. Hukum di mana tempat Bapak mengajar supaya bisa mendapatkan gelar profesor nih, karena sudah Ya, amin. mencapai strata 3 atau S3 tentunya akan lebih sempurna jika akhirnya Bapak Isa bisa menyandang profesor dan mungkin bisa menyandang guru besar hukum di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Seperti itu mungkin dari saya Amin. pribadi seperti itu, Pak. Amin. Terima kasih banyak Mas Rafli untuk doa baiknya. Saya Ya. juga doakan Mas Rafli karirnya semakin gemilang di TV Amin. One, dan semoga suatu saat nanti mungkin ada keinginan untuk menjadi rekan kerja saya di Universitas Pajajaran, kembali lagi mengabdi ke Universitas Pajajaran. Semoga ya Mas Rafli setelah Semoga. menyelesaikan tanggung jawab di TV One. Baik. Kalau dari saya, ya. Doakan doakan saja, Pak, karena Bapak juga dulu sempat mengajar saya sebagai mahasiswa S1, saya juga ada niat untuk lanjut ke S3 nih, untuk menyandang gelar doktor Amin. seperti Bapak Isna sekarang. Baik, karena Amin. kita sudah berada di penghujung acara dan juga sudah hampir 30 menit kita menemani pemirsa di rumah, maka dari saya sendiri selaku presenter ataupun pembawa acara di program Bincang-Bincang Hukum pada pagi hari ini, saya Rafli Putra Aditya, SIP MIP, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.